Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal kuasa Allah, sehat tanggung jawab kita. Halo pemirsa dimanapun kau berada, salam sehat, salam sejahtera. Pemirsa, pada kesempatan ini saya sungguh-sungguh mau bersilaturahim kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Siapa lagi tentunya kalau bukan Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Tanpa mengurangi rasa hormat dari situasi dan keadaan yang seperti ini, saya bermaksud menyampaikan sebuah pernyataan di mana menurut hemat saya pernyataan ini layak tersampaikan kepada Bapak Presiden, di mana saya memiliki atau punya pengalaman tersendiri, yaitu di usia 7 tahun di tahun 1965. Berbagai hal, derita dan rasa yang berkaitan erat tentunya dengan bentuk-bentuk penyakit. Jadi ketika usia 7 tahun di tahun 1965, bisa dibayangkan tahun-tahun itu terutama bagi saya yang hidup nun jauh di perkampungan Cilacap kala itu, tentu bisa dibayangkan tahun-tahun itu kemodernan seperti yang saat ini di tahun 2023 terjadi. Bukan banyak lagi, melainkan sudah sungguh-sungguh kemajuan di dalam kemodernan dibandingkan tahun 1965. Pastilah sama-sama kita tahu bahwa kemajuan zaman sudah sangat tidak bisa dipungkiri lagi. Sungguh kemajuan telah kita rasakan. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini tiada lain tiada bukan, yaitu berkaitan dengan pengalaman yang berkaitan dengan ketidaksehatan saya di usia 7 tahun. Namun saya punya pengalaman yang sungguh-sungguh mendalam tentang berkaitan ketidaksehatan tersebut, yaitu saya yang saya akui lahir dari hati nurani sendiri, menggali apa-apa yang terjadi kepada diri saya. Tentu hal ini pun pula di luar daripada pengetahuan saudara-saudara, yaitu kakak-kakak, terlebih orang tua. Kala itu saya punya orang tua hanya ibu. Bapak sudah tiada. Kakak saya 4 bersaudara, sama. Tentu tidak memiliki wawasan dan pengalaman tentang hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk, katakanlah bentuk-bentuk sakit. Jadi saya menyatakan pada kesempatan ini bahwa di usia 7 tahun saya sungguh-sungguh mengkritisi apa yang terjadi kepada diri saya, yaitu dari bentuk-bentuk rasa sakit. Alhasil saya mengakui pada waktu itu saya sungguh-sungguh menemukan jati diri akan
kelangsungan hidup saya dari bentuk-bentuk yang bisa saya lalui, yaitu ketidaksehatan diri saya. Jadi saya sungguh-sungguh, katakanlah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya menemukan jati diri penyehatan yang saya lalui, yaitu dari hasil galian-galian tersendiri yang diolah dalam kritisnya saya berpikir. Artinya saya sungguh-sungguh berpikir, kenapa bentuk-bentuk rasa sakit, bentuk-bentuk ketidaksehatan terjadi kepada diri saya. Alhasil di usia tersebut, di usia 7 tahun, di tahun 1965, saya sungguh-sungguh merasa gembira, walaupun baru menurut saya ditemukannya mekanisme-mekanisme tentang hal-hal yang saya yakini bisa saya jalani, bisa saya rasakan, dan bisa saya lakukan apa-apa yang saya ketahui, yaitu terlaluinya bentuk-bentuk rasa sakit yang terjadi kepada diri saya. Itulah satu galian mekanisme penyehatan diri saya yang saya nyatakan di dalam batin saya ketika itu, yaitu dari saya, oleh saya, untuk saya. Jadi saya menemukan jati diri tentang penggalian hidup sehat yang saya harapkan. Jadi karena waktu itu pun pula saya merindukan akan hidup sehat sebagaimana umumnya anak-anak di usia yang sebaya dengan saya tentunya. Mereka bergembira riang, bersenang-senang dengan situasi dan keadaannya, termasuk dengan keadaan yang sehat pada diri masing-masing. Namun diri saya, berbagai hal rasa sakit yang dirasakan ketika itu tentu sungguh menjadi beban derita bagi saya. Namun saya nyatakan kembali, dengan hasil galian-galian dari pemikiran yang sungguh kritis, saya menggalinya, yang dinyatakan tadi. Bersyukur saya menemukan jati diri yang menjurus kepada penyelesaian apa-apa yang dirasakan dari bentuk ketidaksehatan terhadap diri saya. Itulah satu bentuk pengalaman awal dari sejak usia 7 tahun di tahun 1965, di mana tentunya secara berkesinambungan, secara berkelanjutan sampai saat ini di usia ke-65 tahun di tahun 2023, tentu tidak terhitung jumlahnya hal-hal yang menjadikan pengalaman tersendiri bagi penyehatan diri saya. Itulah kira-kira bentuk-bentuk sesuatu yang sungguh-sungguh bagi saya merasa bersyukur atas ditemukannya dari bentuk kritisnya saya berpikir di kala tahun 1965, sehingga tentu yang dinyatakan tadi saya berkesinambungan, karena tentu hidup sehat bukan saja di kala itu, tentu sehat yang saya maksud ingin sampai akhir hayat.
Sehingga pada kesempatan ini di tahun 2023 usia 65 tahun, hal ini pun pula lah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, di mana harapan saya Bapak berkenan memberikan mandat kepada diri saya agar saya memiliki atau mempunyai atau berpeluang untuk memberikan wawasan-wawasan hidup sehat yang demikian mendalam di dalam diri saya, sehingga bisa teredukasi, terinspirasi kepada seluruh masyarakat sebangsa dan senegara. Dengan kata lain, harapan saya mudah-mudahan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui mekanisme metode galian hidup sehat yang nyata-nyata telah saya gali, saya lakukan, dan saya rasakan manfaatnya, tentulah ini sesuatu yang sungguh-sungguh bisa menjadi suri toladan bagi seluruh manusia. Jangankan manusia di Indonesia, tentunya bisa menjadi suri toladan bagi manusia di seluruh dunia. Itulah kira-kira pada kesempatan ini yang sungguh-sungguh ingin saya nyatakan kepada Bapak, dengan harapan semoga Bapak berkenan meluangkan waktu untuk senantiasa memberikan ruang waktu bagi diri saya, agar saya bisa menyampaikan secara singkat namun penuh dengan seksama, bisa tersampaikan apa-apa saja dan bagaimana yang saya lakukan dari galian-galian yang termaksud tadi. Dengan kata lain, jikalah Bapak senantiasa memberikan ruang waktu dalam pencermatan yang saya harapkan, mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya kepada seluruh masyarakat sebangsa dan setanah air yang termaksud tadi, dengan harapan negara kita suatu saat bisa menjadi negara adidaya di dalam hidup sehat sebagaimana yang saya maksudkan. Demikian permohonan yang sungguh-sungguh wabil khusus saya sampaikan kepada Bapak Presiden yang terhormat. Semoga pemberitaan ini atau penyampaian ini bisa senantiasa tersampaikan kepada Bapak yang terhormat, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia. Demikian pernyataan ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal kuasa Allah, sehat tanggung jawab kita. Salam hormat.